Pura Gunung Kawi terletak di Banjar Penaka, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Memasuki pura ini harus menyusuri anak tangga. Untuk menuju Pura Gunung Kawi yang berada di lembah gunung di pinggir Sungai Pakerisan harus melalui 320 anak tangga. Pemandangan di sekitar pura sangat alami. Pematang sawah membentang luas di kiri kanan jalanan menuju pura. Untuk mencapai dasar lembah harus melewati lorong panjang yang konon dibuat dengan cara membelah batu besar. Lorong ini merupakan pintu masuk menuju Pura Gunung Kawi. Sesampai di sisi Sungai Pakerisan, tibalah di Pura Gunung Kawi. Ketut Wirawan yang berusia 41 tahun merupakan jero mangku Pura Gunung Kawi. Dialah yang memimpin prosesi peribadatan di Pura Gunung Kawi sehari-hari. Pura Gunung Kawi ini termasuk Pura Kayangan Jagat. Menurut jero mangku Pura Gunung Kawi, tempat ini telah ada sejak 10 abad lalu. Kalau menurut sejarah, Pura Gunung Kawi didirikan di abad ke-11 semasa Prabu Udayana. Kemudian diteruskan oleh putra-putra beliau yaitu Marakata dan juga anak bungsu. Gitu. Kalau di dalam sejarah dituliskan dalam prestasi Tengkula, di sini disebutkan sebagai Kantiangan Amarawati atau Peseraman Amarawati. Gitu. Sebagai tempat meditasi, tempat memperdalam ilmu keagamaan di Pura Gunung Kawi ini. Digunakan oleh Prabu atau Raja Bali berserta para putra, yaitu anak bungsu. Gitu. Di areal pura ini terdapat 5 pelinggih utama, yaitu Pura Puncak, Gunung Kawi, Pura Kawan, Pura Bukit Gundul, dan Melanting. Puncak upacara di pura ini dilakukan setahun sekali setiap purnama ketiga pada bulan September. Bangunan yang ini di Bali dinamakan Pengaroman atau Pesamonagung, di mana dewa-dewi atau Tuhan manifestasi di Dari Sang Hyang Widi pada saat upacara diseranakan di bangunan terbesar atau pengaroman tersebut, dan katuran Puja Wali di Pura Gunung Kawi di sini. Bangunan yang di belakang atau disebut Pawedan, di mana yang disestanakan di Pawedan adalah Dewa Siwa sebagai pemuput upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat Gunung Kawi di pura tiap tahunnya yang berlangsung di purnama ketiga. Ya, namanya jatuhnya sekitar awal September awal atau pertengahan. Sesuai fungsinya sebagai tempat meditasi, di pura ini juga terdapat gua yang merupakan tempat melakukan meditasi.
Suasana di gua terbuka ini sangat tenang dan memiliki energi spiritual yang sangat kuat, sehingga sangat cocok sebagai tempat meditasi. Gua yang ada di belakang merupakan ciri khas tersendiri dari Pura Gunung Kawi tersebut. Di mana di dalam gua atau di Pura Gunung Kawi dijadikan sebagai tempat meditasi atau yoga. Di mana masyarakat yang melakukan yoga atau meditasi bukan hanya masyarakat lokal Bali, terkadang dari masyarakat mancanegara, Australia, Jerman, Amerika, terkadang juga dari Inggris. Itu juga memang sering sekarang melakukan yoga atau meditasi di Pura Gunung Kawi atau di gua yang ada di belakang. Ciri utama Pura Gunung Kawi terdapat Candi Tebing. Tidak seperti candi di tempat lain yang umumnya berbentuk bangunan, candi di sini berbentuk relief yang dipahat di tebing gunung. Konon adanya pahatan di tebing inilah yang membuat kawasan ini disebut Pura Gunung Kawi. Kata ukiran dalam bahasa Jawa kuno disebut kawi. Karena candi di sini diukir di dinding tebing gunung, maka kawasan ini disebut Pura Gunung Kawi. Disebutkan candi ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Marakata. Dalam prasasti Tengkulak tahun 1023 Masehi yang dikeluarkan Raja Marakata, kompleks candi di sini disebut Katagan Amarawati. Pembangunan kompleks candi ini kemudian diteruskan pada saat pemerintahan Raja Anak Wungsu tahun 1049 hingga 1072 Masehi. Salah satu buktinya adalah di tempat ini terdapat makam Abu Raja Anak Wungsu. Selain itu juga terdapat makam Abu Raja Udayana, Raja dinasti Warmadewa yang memimpin kerajaan terbesar di Bali. Makam Abu kedua Raja Bali ini disebutkan berada di balik pahatan Candi Dinding. Sehingga kompleks candi ini juga disebut sebagai makam dinasti Warmadewa. Di kompleks Candi Tebing Gunung Kawi seluas sekitar 4 hektar ini, terdapat 9 gugus candi. Pemangku Pura Gunung Kawi menunjukkan lokasi yang terdapat relief 5 candi di tebing, yang berada persis di sebelah Pura Gunung Kawi. 5 relief candi berderet dari arah utara ke selatan. Pada candi di sisi paling utara disebutkan sebagai tempat istana pemujaan roh suci Raja Udayana. Sementara candi di sebelahnya adalah istana untuk permasyuri dan anak-anak Raja Udayana, Marakata, dan Anak Wungsu. Inilah yang dimaksud di dalam sejarah, yaitu Candi Tebing Pura Gunung Kawi, di mana Candi Tebing Gunung Kawi dibangun semasa Anak Wungsu atau Udayana sebagai raja di Bali. Inilah keistimewaan dari Pura Gunung Kawi Tampak Siring. Keelokan pahatan candi di tebing ini menjadikan tempat ini sebagai peninggalan purbakala yang dilestarikan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Karena itu banyak wisatawan yang datang untuk melihat dari dekat keunikan candi ini.
Di kompleks candi ini juga terdapat air suci yang mengalir dari 5 pancuran yang berada di depan candi. Keberadaan air suci ini menurut pemangku pura Gunung Kawi sangat penting bagi umat Hindu di sini karena digunakan untuk upacara keagamaan. Air yang ada di dalam pancoran ini disebut air suci, di mana air suci ini berasal dari atas gunung yang dipergunakan pada saat upacara di Pura Gunung Kawi, dan juga masyarakat lokal dan luar Bali juga mempergunakan air suci dari Pura Gunung Kawi atau air suci yang ada di pancoran ini. Di mana dalam agama Hindu disebutkan sebagai agama Tirta, atau Tirta adalah pemuput dari suatu karya atau upacara. Selain itu, menurut pemangku pura Gunung Kawi, di kompleks ini juga terdapat 4 candi lain di Pura Kawan yang berada di seberang Sungai Pakerisan. Kalau yang itu namanya Pura Kawan, yaitu dibangunnya sama seperti Pura Gunung Kawi ini semasa Prabu Udayana yang diteruskan oleh putra beliau yaitu Marakata anak bungsu. Dan fungsi dari Pura Kawan itu juga sama seperti Gunung Kawi ini, di mana dalam sejarah disebutkan sebagai Kantiangan Amarawati atau Pesraman, di mana dijadikan tempat sebagai memperdalam ilmu keagamaan, yaitu spiritual kepada Tuhan atau Ide Sang Hyang Widi dan berserta manifestasi dari beliau. Sungai Pakerisan yang memisahkan kedua candi tebing ini sangat mempengaruhi keberadaan tempat peribadatan bersejarah di wilayah ini. Hal ini terkait dengan pemilihan lokasi tempat peribadatan yang mengikuti konsep tirta atau air. Lokasi di dekat air merupakan tempat yang lebih suci dibandingkan lokasi lainnya. Empat deretan candi yang berbentuk pahatan di tebing ini fungsinya tidak berbeda dengan candi yang berada di seberangnya. Menurut beberapa literatur, tempat ini dahulu kala berfungsi sebagai kuil bagi 4 permasyuri raja. Yang ini merupakan candi yang lain dari candi tebing Pura Gunung Kawi, yaitu fungsinya sama seperti yang dijelaskan tadi sebagai tempat meditasi atau memperdalam ilmu spiritual keagamaan, yaitu di sana juga terdapat tempat meditasi yaitu berupa gua-gua sama seperti yang ada di sebelah timur Pura Gunung Kawi. Selain pahatan candi di tebing, tempat ini juga terdapat bangunan Pura Kawan. Pura Gunung Kawi selain merupakan tempat peribadatan umat Hindu, juga menyimpan bangunan bersejarah. Karena itu, sudah selayaknya bila kompleks pura ini harus terus dijaga dan dilestarikan.
Untuk upacara, jenis-jenis upacara yang dilaksanakan di Pura Agung Kentalgumi ini adalah pertama adalah pengenam bulanan, itu namanya wali. Yang jatuh adalah setiap manis galungan. Yang kedua adalah pengusaban. Pengusaban ini adalah setahun sekali, yaitu pada bulan November, tepatnya adalah purnama. Sedangkan 10 tahun sekali adalah Panca Wali Krama. Nah, untuk Panca Wali Krama itu baru dilaksanakan baru sekali, yaitu pada tahun 2008. Sedangkan nanti 2018 itu kami sedang persiapan. Sedangkan jenis-jenisnya ini itu ada tingkatannya. Kalau 6 bulanan itu adalah caturnya adalah 6, bangkitnya juga 6 gitu, beserta dengan yang lain. Sedangkan pengusaban ini adalah pakai kerbau. Kerbau, sapi, sampai dengan ke itik, ke ayam gitu. Berdasarkan lontar Raja Purana Batur, Pura Agung Kentalgumi merupakan salah satu dari Triguna Pura atau Pura Kayangan Tiga Bali, yakni sebagai Pura Puseh Bali, tempat memohon kedegdegan dan kerahayuan jagat. Bidang di sini. Ada Utamaning Utama Mandala, ada Utama Mandala, dan ada Madya Utama dan Nista Madya Mandala. Pura Agung Kentalgumi pelinggih yang ada jumlahnya seluruhnya kalau tidak salah 66 pelinggih. Istadewata yang berada di Utamaning Utama Mandala, seperti saya sekarang berdiri di sini, adalah Tuhan atau Ida Betara Sangyang Reka Buana. Ini di Utamaning Utama Mandala. Berhasil menertibkan dan menegakkan kembali kemasyarakatan penduduk Bali yang dihancurkan oleh pemberontakan Maya Denawa. Juru Mangku Pura Agung Kentalgumi menunjukkan tiang pasak peninggalan Pukuturan yang masih ada hingga saat ini. Inilah pelinggih Ratu Jagat yang dipancangkan oleh Empu Kuturan pada saat datang di Pura Agung Kentalgumi. Sebelum pura ini ada, beliau yang menancapkan tiang di sini. Dan ini pun tidak ada perubahan sampai sekarang, dilestarikan oleh umat yang ada di Bali ini.
Ya, di sebelah barat ini adalah pelinggih Jambudwipa antara Pertiwi dan Akasa. Kemudian itu adalah pelinggih para resi, seperti istilahnya memperingatkan ida Empu Kuturan. Kemudian di sebelahnya adalah tumpang lima ini adalah Ulun Danu. Kemudian sebelahnya yang lagi itu Mas Sari, Mas Catu. Di sebelahnya adalah Padmasana yang itu linggih Tri Purusa, Siwa Sada Siwa, Parama Siwa. Kemudian tumpang tiga itu yaitu Trimurti, Brahma, Wisnu, Swara. Kemudian di sebelahnya yaitu pelinggih Manjangan Seluang, yaitu di sana para resi di sana yang bersitana seperti Empu Kuturan, memperingatkan setiap 6 bulan atau upacara-upacara yang lain. Di sini saya berada, Meru Tumpang 11 di sini adalah linggih atau Istadewata Sangyang Reka Buana, yaitu memohon kedeg-degan. Kemudian di sebelahnya lagi, Meru Tumpang 9 itu adalah linggih Betara Ring Gunung Agung. Kemudian yang di sebelahnya lagi, Meru Tumpang Pitu itu adalah pelinggih Pura Segara, Istadewatanya di situ adalah Sangyang Baruna. Adalah pelinggih Istadewata Caturmuka. Istadewatanya Brahma menciptakan segala isi alam yang ada di dunia ini. Pura Maseti. Di sini itu wilayahnya adalah wilayah Pura Maseti, tujuannya untuk memohon kesuburan. Jadi semestinya kalau di sawah ada hama, werong, tikus, walang sangit dan lain sebagainya, semestinya subak itu datanglah ke sini untuk memohon air suci untuk dipercikkan di sawah. Sehingga semua werong itu atau hama akan kembali ke asalnya. Kalau sudah puja wali, purnama atau ada rainan yang penting bagi umat Hindu, di sini adalah beliau tempatnya pesamuan. Kalau di dunia ini adalah pesamuan, itu adalah tempatnya sidang, itulah katakan saya, tempat sidang.
adalah Pura Mas Pait, ya, yaitu istadewatanya adalah Ramut Sedana. Sekarang saya jelaskan di sini, ini sudah turun-temurun sudah ada. Seorang wanita dia memikul suatu batu. Ini sudah ada zaman nenek moyang. Disinilah tempat daripada usaha-usaha, memohon usaha-usaha supaya lancar. Tempatnya adalah di Pura Mas Pait ini.